Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengusir setan, bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kuasa, kita punya potensi untuk melawan dan mengalahkan setan. Dan setan memang harus dikalahkan, harus dilawan, karena kalau tidak, setan akan selalu berusaha untuk mengganggu. Setan akan selalu berusaha untuk menimbulkan masalah, persoalan, karena dia akan selalu berusaha untuk membinasakan setiap manusia, menyesatkan setiap manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar bahwa setan harus dilawan, dan kita harus sadar bahwa kita punya kuasa untuk melawan setan. Nah, itu sebabnya kita terus akan belajar. Dalam beberapa seri video ke depan kita masih akan belajar bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Adapun di dalam video ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 31. Kita akan belajar lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana melawan dan bagaimana mengalahkan setan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali murid-murid melihat bahwa ada seseorang yang bukan bagian dari murid, di mana konteksnya di sini bukan bagian dari murid adalah bukan bagian dari orang-orang yang selalu mengikut Yesus.
Nah, tetapi orang ini sekalipun dia bukan bagian dari murid, tetapi ada hal yang spektakuler yang dia lakukan, yaitu dia mengusir setan. Dan pada waktu itu murid-murid merasa terganggu karena ada orang yang bukan bagian dari mereka yang selalu mengikut Yesus setiap hari, bersama Yesus. Tetapi orang itu punya kuasa untuk mengusir setan. Tetapi orang itu bisa mengusir setan. Lalu kemudian murid-murid itu berkata, kami akan melarang dia, kami akan mencegah dia. Tetapi Yesus berkata, jangan cegah dia. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita akan belajar, kok bisa orang ini mengusir setan? Bagaimana orang ini mengusir setan? Dan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dari peristiwa bagaimana orang ini mengusir setan. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengusir setan ketika kita menerapkan firman yang akan kita belajar ini, saudara. Ayat 38 tadi dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa orang yang bukan bagian dari murid itu tadi, yang telah mengusir setan itu dan berhasil mengusir setan itu, dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Karena dikatakan dia mengusir setan demi namamu. Jadi orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Jadi dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, sekali lagi saudara, saya menegaskan berulang-ulang bahwa iblis hanya takut nama Yesus. Setan hanya takut nama Yesus. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan tidak pernah takut kepada minyak-minyak dan sebagainya dan sebagainya. Setan hanya takut kepada satu nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada nama itu setan takut. Nah, itu sebabnya orang ini ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, maka setan pun lari dan setan pun berhasil diusir. Saudara, saat ini saya mau menyadarkan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya setan pun bisa diusir. Melalui nama tersebut setan pun akan pergi. Karena nama itu nama yang ajaib, nama itu nama yang berkuasa. Itu sebabnya cintailah nama itu, milikilah nama itu, dan gunakanlah nama itu dalam kehidupan saudara. Hidupilah nama itu dalam kehidupan saudara. Dan biarlah melalui nama itu saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dan melalui nama itu setan pun dikalahkan di dalam kehidupan saudara. Nama itu adalah nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Doa-doa saudara pun sampai kepada Tuhan jika saudara menaikkan doa saudara beralaskan nama itu, didasarkan kepada nama itu, karena nama itulah yang membedakan doa saudara dengan doa orang lain. Di dunia ini setiap manusia berdoa dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. Tetapi doa saudara akan menjadi berbeda ketika saudara menggunakan nama itu, yaitu nama Yesus Kristus.
karena nama itulah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Nama itulah yang telah menyambungkan manusia dengan Tuhan. Oleh nama itulah manusia dilayakkan, oleh nama itulah manusia ditebus, oleh nama itulah manusia dihubungkan kembali dengan Bapa, sehingga manusia bisa dekat lagi dengan Bapa dan manusia bisa memohon secara langsung kepada Bapa. Nama yang ajaib yaitu nama Yesus. Saudara, itu sebabnya biarlah saudara memiliki nama itu menjadi nama yang berkuasa. Tapi bukan berarti orang-orang menggunakan itu dengan sembarangan maka nama itu menjadi nama berkuasa. Saya, saudara, dalam pelayanan saya mengalami begitu banyak kali mendengar nama itu malah digunakan menjadi bahan ejekan. Orang-orang ketika saya merintis, misalnya saya tinggal di gereja, ada orang-orang lewat dan menggunakan nama itu dengan nada ejekan. Mereka berteriak dengan nama itu ketika mereka lewat di gereja dan menjadikan itu bahan ejekan. Mereka tidak tahu bahwa nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ada juga orang-orang yang menggunakan nama itu tetapi nama itu tidak menjadi nama yang berkuasa. Ketika mereka sebutkan nama itu tidak berkuasa untuk mengusir setan. Bukan nama itu sebenarnya yang tidak berkuasa, adalah mereka tidak mengalami kuasa sekalipun mereka menggunakan nama itu, karena mereka menggunakan nama itu dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak mengalami kuasa ketika mereka menggunakan nama itu. Nah, itu sebabnya saudara, gunakanlah nama itu dengan cara yang benar. Nanti dalam poin kedua kita akan lihat bagaimana kita menggunakan nama itu dengan cara yang benar. Tetapi hal yang pertama yang saya mau tegaskan di sini saudara, bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya saudara mengalami hidup yang berkemenangan, yang melaluinya saudara bisa mengusir setan. Saudara memiliki kuasa ilahi ketika saudara menggunakan nama itu. Itu sebabnya hargai nama itu. Itu sebabnya hormati nama itu. Dan itu sebabnya sebutkan nama itu dengan penuh hormat, dengan penuh rasa kasih, dengan penuh kesadaran bahwa hanya melalui nama itu setan bisa diusir, hanya melalui nama itu kuasa Allah dinyatakan, yaitu nama Yesus. Naikkanlah doa-doa saudara kepada Tuhan, kepada Bapa, dengan berdasarkan nama itu. Serukan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan dengan beralaskan nama itu, karena melalui nama itulah permohonan kita sampai kepada Bapa. Nama yang ajaib, nama yang indah, yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Biarlah nama itu terukir dalam hati saudara. Biarlah nama itu menjadi nama yang saudara rindu untuk mengucapkannya, menjadi nama yang indah dan sering terucap dari dalam mulut saudara. Dan ketika itu menjadi nama yang indah dalam kehidupan saudara, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika saudara sebutkan, ketika saudara serukan nama itu menjadi nama yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini bahwa iblis, setan bisa diusir, setan bisa dikalahkan melalui nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya di sini dikatakan bahwa, Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi waktu itu saudara, murid-murid mencegah orang ini ketika dia berhasil mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Murid-murid mencegah dia karena murid-murid berpikir bahwa dia bukan bagian dari sejumlah orang
ke-12 murid yang mengikut Yesus. Jadi mereka berpikir dia tidak berhak, sehingga mereka mencegah dia, jangan gunakan nama itu untuk mengusir setan. Mungkin saja waktu itu didasari oleh iri hati murid-murid. Kenapa orang ini kok bisa mengusir setan, padahal dia bukan bagian dari kami. Dan mereka melarang orang ini untuk menggunakan nama itu. Tetapi Yesus berkata, jangan larang dia, jangan cegah dia, karena tidak seorang pun yang sanggup mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi bagi Yesus sebenarnya, singkatnya, orang itu adalah muridnya. Versi yang ada pada murid-murid waktu itu adalah murid Yesus harus seperti mereka. Tetapi bagi Yesus, bahwa orang itu bisa mengusir setan demi namanya, berarti orang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari muridnya. Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus sedang menegaskan bahwa orang itu ada di pihak kita. Jadi bahasa dia bukan murid Yesus waktu itu sebenarnya hanya versi dari murid-murid Yesus. Sedangkan bagi Yesus orang itu adalah pengikutnya, orang itu adalah murid-muridnya. Saudara, artinya untuk bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, maka kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus dengan catatan di sini bukan versi seperti yang dipikirkan oleh murid-murid, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara berkuasa melawan setan, mengusir setan, mengalahkan setan jika saudara adalah murid Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, saudara bisa menggunakan nama Yesus dengan penuh kuasa dalam mengusir setan. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab, di mana satu kali ada sekelompok orang, yaitu anak-anak Skewa. Ketika mereka melihat bagaimana murid-murid mengusir setan, maka mereka juga terobsesi untuk mengusir setan. Dan akhirnya mereka mengusir setan dari orang yang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka berusaha untuk mengusir setan dan mereka pakai nama Yesus untuk mengusir setan, maka yang terjadi adalah firman Allah mencatat setan itu menggagahi mereka. Artinya setan itu melawan mereka dan setan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan otomatis ketika nama Yesus digunakan maka setan lari, setan takut. Bagaimana nama itu menjadi nama yang berkuasa itu tergantung hidup orang itu tergantung bagaimana status orang itu di dalam Tuhan. Karena nama itu bukan mantra, tetapi nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam kehidupan orang itu. Dan ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup orang itu, maka ketika dia menggunakan nama itu juga akan menjadi berkuasa ketika dia mendoakan orang lain, ketika dia mengusir setan. Nah, masalahnya anak-anak Skewa itu tidak mengenal Yesus, bukan pengikut Yesus, belum menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, sehingga ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, yang ada setan malah yang mengusir mereka sehingga mereka lari terbirit-birit. Saudara, saya punya pengalaman yang unik. Satu kali kami ada satu kelompok, ada beberapa orang sedang mendoakan orang yang kerasukan setan. Dan pada waktu itu saya masih dalam proses belajar di sekolah Alkitab. Lalu kemudian ada senior kami yang memimpin kami dalam mendoakan orang yang kerasukan tersebut. Artinya secara otomatis pemimpin kami ini yang banyak berperan. Dia yang menumpangkan tangan, dia yang menengking, sedangkan kami hanya ikut dari belakang menumpangkan tangan.
Tetapi ada kejadian yang sangat unik pada waktu itu, bahwa ketika dia menumpangkan tangan kepada orang yang kerasukan itu. Nah, sedihnya waktu itu adalah orang yang mengalami kerasukan setan tersebut menampar dia. Menampar senior kami yang sedang menumpangkan tangan atas orang ini, yang sedang mendoakan orang ini, yang sedang menangking setan. Dia ditampar oleh orang tersebut. Nah, ketika dia ditampar, dia emosi. Akhirnya dia tampar kembali orang yang sedang mengalami kerasukan itu, saudara. Ini kejadian yang agak unik dan agak lucu, tapi itulah yang terjadi. Hal yang saya belajar dari sini adalah bahwa bukan berarti semua orang yang menggunakan nama Yesus maka kuasa Allah dinyatakan. Buktinya senior saya pada waktu itu ketika dia tumpangkan tangan, dia tengking-tengking setan, malah orang yang kerasukan setan itu menampar dia. Setan bukannya pergi, tetapi tamparan dari orang yang kerasukan itu yang didapatkan. Padahal dia juga menggunakan nama Yesus. Dia tengking setan dengan menggunakan nama Yesus. Dia usir setan itu dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Padahal dia sudah teriak-teriak, dia sudah dengan suara keras mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi setan tidak lari, malah dia ditampar. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman berbeda. Jam 4 pagi saya ditelepon oleh satu keluarga untuk mendoakan anak mereka yang sedang kerasukan setan. Dan waktu itu, saudara, ketika saya datang, sedihnya adalah bahwa sudah ngumpul beberapa dukun di situ. Rupanya dari tadi mereka sudah memanggil dukun untuk mengusir setan ketika anak itu mengalami kerasukan. Tetapi dukun itu tidak sanggup membebaskan orang tersebut. Dukun tersebut tidak sanggup mengusir setan tersebut, karena sekali lagi seperti di video-video sebelumnya saya sudah tegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri, tidak akan pernah. Setan dia berusaha, dia bersatu hati, dia berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia tidak mau melawan dirinya sendiri. Nah, ketika pada malam itu, pada pagi itu, sudah sekian jam orang-orang ini, dukun-dukun ini berusaha mengusir setan tetapi tidak dapat. Akhirnya orang tua anak ini terpikir untuk memanggil saya, sehingga mereka telepon saya dan akhirnya saya datang ke sana. Itu yang sedih sekali, saudara. Seringkali manusia di dunia ini ketika mengalami masalah langsung lari kepada dunia, bahkan lari kepada dukun. Ketika sudah hancur-hancuran, berantakan semuanya, karena iblis, karena setan, karena dukun tidak pernah menolong, tidak bisa menolong mereka. Dan setelah hancur-hancuran semuanya baru dipanggil pendeta. Tetapi pada waktu itu saya datang, dan ketika saya datang, saya lihat anak itu sedang menjerit-jerit. Saya lihat anak itu sedang berteriak-teriak, kadang ketawa, kadang keteriak. Lalu kemudian saya berdoa sebentar. Setelah berdoa saya datangi anak ini. Lalu saya berbisik, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu. Dan ketika saya berbisik di telinganya, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu, langsung seketika anak itu dibebaskan. Dan dia dilepaskan sampai hari ini. Dahsyat Tuhan, saudara. Tadinya diteriakin, ditengking setan dengan menggunakan nama Yesus, yang ada adalah tamparan. Tapi ketika dibisikkan nama Yesus, malah setan lari. Artinya apa? Bukan metodenya yang penting. Dalam saudara mengusir setan, bukan metodenya, bukan teriakannya, bukan masalah lembutnya, bukan masalah kerasnya suara kita. Tetapi itu adalah masalah nama yang kita gunakan dan siapa yang menggunakan nama itu. Karena kalau orang yang menggunakan nama itu bukan pengikut Kristus sejati, maka orang itu tidak akan bisa mengusir setan. Yang ada adalah tamparan yang akan datang. Tetapi bagi pengikut Kristus yang sejati,
mau diteriakin, mau dengan suara biasa, mau dengan suara lembut, setan akan lari. Kenapa? Karena setan takut atas nama Tuhan yang digunakan oleh orang yang merupakan pengikut Kristus sejati. Jadi saudara, untuk saya dan saudara mengalami kuasa ilahi, kita dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib itu. Kita harus hidup sebagai pengikut Kristus menurut versinya Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa dengan kita menggunakan namanya yang ajaib, kita akan mengalami kuasa ilahi. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya usirlah setan dengan nama Yesus. Tapi saudara juga harus membenahi diri dalam saudara menggunakan nama itu. Ketika saudara hidup dalam dosa dan saudara gunakan nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara hidup menjadi pengikut Kristus sejati dan saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami bahwa nama itu nama yang berkuasa. Ketika saudara usir setan dengan nama itu, dan saudara yang menggunakan nama itu adalah orang yang hidup benar sebagai pengikut Kristus, maka saudara akan lihat kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan mulai ayat yang ke-40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena namaku adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Oke, ditegaskan oleh Yesus lagi bahwa kalau orang tersebut menggunakan namaku dan dia menghidangkan secangkir air dengan menggunakan namaku, artinya dengan tulus, maka hal kecil pun dia gunakan, hal kecil pun dia kerjakan, maka dia terima upah. Dia sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan seperti versi murid-murid harus begini, harus begitu, harus begini, dan harus begitu. Sama seperti di zaman ini saudara, bahwa seringkali dianggap sah menjadi orang Kristen itu bahwa kalau dia begini tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Atau misalnya lagi ada yang berkata bahwa pengikut Kristus yang sejati itu adalah tidak lagi melakukan adat, sehingga di gereja itu adat pun dilarang. Yang terjadi adalah masyarakat susah didekati gara-gara konsep yang primitif seperti itu saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, bagi Yesus, ketika kita mengerjakan sesuatu demi namanya dengan satu ketulusan, dengan benar, bahkan menghidangkan secangkir teh saja, secangkir air saja, itu sudah bukti murid Kristus. Karena sekali lagi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dia sudah menjadi bagian dari murid Kristus, dan hal yang terakhir ditegaskan adalah bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi saudara, orang yang menggunakan nama Yesus dan dia adalah bagian dari pengikut Kristus menurut versinya Tuhan, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Artinya ketika kita menjadi murid Kristus dengan benar, dan kemudian kita menggunakan nama Yesus dalam hidup kita, mengusir setan, kita menggunakan nama Yesus untuk berbuat sesuatu, kita menggunakan nama Yesus untuk menolong orang lain, kita menggunakan nama Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka
kita akan menerima upah. Bukan saja kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, bukan saja kuasa ilahi yang kita alami dalam hidup kita, malah ada upah yang akan kita terima. Sekalipun hanya menghidangkan secangkir air, sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele, tetapi itu pun ada upah yang disediakan bagi kita. Itu artinya, saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, jika kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidupi nama itu, maka bukan saja kita mengalami kuasa ilahi, tetapi kita pun akan menerima upah daripada Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi orang-orang yang menghidupi hidupnya dengan menjadi pengikut Kristus sejati dan menggunakan nama Yesus dengan benar. Nah, sekali lagi yang menjadi masalah seringkali, saudara, adalah bahwa begitu banyak orang yang menggunakan nama Yesus, yang menjadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh orang Kristen sejati, tidak menggunakan nama Yesus dengan benar, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tidak mengalami kuasa ilahi, dan orang yang seperti itu juga tidak akan menerima upah dari Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati dan gunakanlah nama Yesus dengan benar. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan dan saudara akan menerima upah. Nah, saudara, sebagai koreksi juga, begitu banyak orang hanya menggunakan nama Yesus demi kepentingan. Ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu yang dia rindukan, yang dia butuhkan, dia menggunakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus atau nama Yesus digunakan bukan saja ketika kita meminta, memohon terhadap segala kebutuhan kita, kepentingan kita dan sebagainya, tetapi di sini dikatakan menghidangkan secangkir air dalam nama Yesus, ada upah yang menanti. Artinya apa, saudara? Nama Yesus itu juga gunakanlah dalam saudara berbuat baik kepada orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakanlah nama Yesus untuk menjadi terang bagi orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakan nama Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi bagi jiwa-jiwa. Gunakan nama Yesus untuk saudara berbagi berkat kepada orang lain. Gunakan nama Yesus untuk saudara menjadi terangnya Tuhan, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi kalau nama itu hanya berfungsi bagi saudara ketika saudara punya kepentingan, berdoa, berseru untuk kebutuhan kepentingan saudara, maka nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini kembali kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita kembali, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang punya kuasa ilahi untuk mengusir setan. Setan bisa dikalahkan, setan bisa kita tundukkan. Percaya, saudara, bahwa saudara lebih berkuasa daripada setan. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan, saudara punya kuasa untuk menaklukkan setan, saudara punya kuasa untuk mengalahkan setan. Saudara tidak akan diganggu oleh setan, karena setan akan lari dari kehidupan saudara. Kalau hari ini ada hidup saudara yang saudara merasa hidup saudara berat oleh karena diganggu oleh kuasa kegelapan, ditipu oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau mungkin saudara sedang hidup dalam ketakutan, saudara sedang hidup dalam kekhawatiran, saudara mengalami kegagalan demi kegagalan dan saudara merasa itu karena setan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara punya kuasa ilahi. Sebenarnya saudara bisa mengusir setan. Sebenarnya saudara bisa menaklukkan dan mengalahkan setan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mengusir setan dengan cara yang benar? Apakah saudara percaya bahwa saudara punya kuasa untuk mengusir setan? Dan apakah saudara tahu caranya bagaimana mengusir setan? Kita bersyukur sampai di video ini kita telah belajar banyak bagaimana mengusir setan, saudara. Yang pertama kita belajar dari video ini adalah bahwa
Usirlah setan dengan menggunakan nama Yesus, karena setan hanya takut kepada nama Yesus. Setan hanya akan lari kalau kita menggunakan nama Yesus. Jadi naikkan doa-doa saudara dengan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara tidak akan mengalami kuasa ilahi dengan menggunakan nama Yesus sekalipun jika hidup saudara tidak menggambarkan bahwa saudara sebagai murid Kristus yang sejati. Jadilah murid-murid Kristus yang sejati, maka saudara akan mengalami bahwa kuasa nama Yesus itu nyata dalam hidup saudara. Tanpa kita menjadi murid Kristus yang benar, nama Yesus tidak akan kita alami. Kuasa nama Yesus tidak akan kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kemudian yang terakhir saudara, kalau kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidup benar sebagai murid Kristus, dan kita gunakan nama itu dengan penuh kuasa, maka saudara akan menyaksikan bahwa kedahsyatan Allah dinyatakan. Dan bukan hanya kuasa dan kedahsyatan Allah dinyatakan, kita pun akan menerima upah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita perangi setan, mari kita kalahkan setan dengan nama Yesus. Kita kalahkan setan dengan menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita kalahkan setan, dan kita akan menerima upah atas pelayanan kita, atas apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa dan alami kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hari ini kami kembali belajar bagaimana kami bisa menang melawan setan. Bagaimana kami bisa berkemenangan dalam hidup kami terhadap serangan setan. Karena setan akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami menang, kami berkemenangan. Kami belajar Tuhan bahwa setan bisa diusir dari kehidupan kami, dari segala aspek kehidupan kami, dengan menggunakan nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun latar belakang kehidupan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka saat ini, saya berdoa ya Tuhan, jamah mereka, ajar mereka menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Kalau mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang berbeban berat, ada masalah, persoalan, ada kehancuran malah yang mereka alami, baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah ekonomi, oleh karena campur tangan kuasa kegelapan, hamba berdoa ya Tuhan, tolong dan tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup mereka, membela mereka ya Tuhan, membela mereka, dan biarlah mereka menggunakan nama Yesus sebagai nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus berkati mereka dan ajar mereka Tuhan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Mereka bukan hanya menggunakan nama Yesus, tetapi mereka benar-benar menghidupi bagaimana seharusnya sebagai pengikut Kristus, supaya nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup mereka. Dan ajar mereka bertindak, berbuat, menjadi berkat, menolong orang lain, bersaksi dan sebagainya, dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib. Maka pertolongan-Mu akan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali akan mengusir setan dengan penuh kemenangan, karena kami memakai nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka pemenang-pemenang dalam mengusir setan. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, dan biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka.
Dan biar mereka selalu menggunakan nama Yesus untuk berkemenangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan.
Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara.
Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa
buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.